Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh bangun pagi. Bersyukurlah karena kita masih diberi nafas hidup oleh Allah. Oleh karena itu, biarlah kesempatan hidup ini kita gunakan sebaik mungkin untuk sampaikan kabar baik, beritakan kabar baik, sehingga banyak orang diberkati Tuhan. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami. Kami mau hidup sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni kami, bimbing kami, dan kami mau membaca merenungkan firman-Mu, dan kami percaya kasih setia-Mu melingkupi kami. Tuntun kami Roh Kudus, untuk kami mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Melalui pembacaan ini, kami percaya hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam Kejadian pasal 6. Demikian firman Tuhan. Dengan topik kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita sudah membaca satu topik tentang kejahatan manusia. Pagi hari ini kita dituntun untuk membaca firman Tuhan. Dan kita percaya melalui pembacaan firman Tuhan, kita diingatkan senantiasa apa yang menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Yang pertama dikatakan, perhatikan, ketika ayatnya yang kedua. Maka ayat pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari mereka di antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ini poin pertama. Kalau melihat hal yang cantik-cantik, siapa saja yang diingini, ya, diambil, ya. Ini perilaku yang tidak baik juga, ya. Kalau dihubungkan dengan konteks zaman sekarang, ini poligami, ya. Siapa saja yang disukai mau diambil. Ini juga tak baik. Nah, poin yang pertama. Jadi
hal yang dulu, sekalipun di zaman sekarang ini, tidak boleh lagi. Tetapi kenyataannya masih banyak perilaku yang dulu dibawa di zaman sekarang ini. Nah, kita yang ada di dalam Kristus yang dikatakan sepasang. Ini penting sekali supaya kita belajar menuruti kehendak Allah. Nah, dikatakan berpasang-pasangan. Oke. Yang kedua dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya itu akan dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini dia. Jadi roh Allah ada di dalam manusia itu dikatakan tidak selama-lamanya. Karena manusia itu adalah daging. Dan diberi manusia maksimal 120 tahun saja. Jadi mulai dari Kejadian pasal 6 ini, karena bertambah banyak, lalu menginginkan semua orang yang disukainya, nah ini perilaku yang tidak baik, lalu karena bertambah dosa perilaku yang tidak baik itu, yang tercela itu, dan dikatakan umur manusia dibatasi. Supaya jangan tambah banyak dosanya begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa minta umur panjang berapa lama? Ya, ada yang bilang mau 120 tahun seperti Alkitab. Ini. Tetapi Alkitab katakan maksimal 120 tahun saja ya. Jadi kalau generasi sekarang itu tidak sampai di atas itu. Nah, ini dia. Supaya apa? Sesuai dengan firman Tuhan katakan. Manusia itu adalah dari daging. Oke. Lalu poin yang berikutnya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini dia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Karena keinginan manusia itu banyak, maunya sendiri, lalu untuk dirinya sendiri. Lalu Allah berfirman, dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang memilukan hati Tuhan? Apa yang membuat Allah menyesal? Yaitu kecenderungan hati manusia berbuat jahat. Ini dia. Keinginan manusia untuk terus melakukan kejahatan. Tuhan hatinya sakit, hatinya sedih. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada kita semua, mari kita senangkan hati Tuhan, mari kita muliakan Tuhan, mari kita teladani Tuhan, kita ikuti cara Tuhan, kita mau tunduk pada Dia, setia pada Dia. Jangan sebaliknya, jangan membuat semaunya sendiri, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan ini jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan katakan menyesal Tuhan. Tuhan menyesal. Tuhan memilukan hatinya Tuhan. Ya. Dan akibatnya ya Tuhan berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini dia. Akibat dari melawan, akibat dari kejahatan manusia, maka Allah menyesal. Dan dikatakan Allah menghapuskan manusia, binatang, dan segala ciptanya itu. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu kita mau seturut dengan kehendak Allah, tetap setia.
Seperti di ayat 8 katakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pagi hari ini, biarlah tetap kasih karunia Allah itu tidak meninggalkan kita. Kasih karunia Allah itu tetap di dalam kita. Tetap semangat, sampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.